Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kawan-kawan semua, sekarang saya berada di Novotel Pekanbaru. Jadi di sini lokasinya Jalan Riau. Jadi Pekanbaru ini sekarang sudah seperti kota metropolitan dan begitu banyak hotel bintang 4 dan juga ada beberapa yang bintang 5. Tapi pernahkah kita tahu bagaimana Pekanbaru ini dulunya? Tidak seperti sekarang ini. Baiklah, coba kita mulai dari awal-awal literatur yang ada, bahwa Pekanbaru ini awalnya adalah kota persinggahan antara pedagang-pedagang yang ada di pesisir barat Sumatera yang mempunyai hasil dagangannya yang berupa rempah-rempah ataupun hasil tambang yaitu emas, yang melakukan perdagangan menuju Selat Malaka. Dalam hal ini pedagang-pedagang banyak dari Minangkabau itu melakukan jual belinya itu melewati Pekanbaru ini. Awalnya mereka menggunakan transportasi sungai. Ya, di Riau ini ada 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Indragiri. Nanti lagi banyak juga cabang-cabangnya. Jadi melalui sungai-sungai inilah nadi kehidupan atau perdagangan sebagai transportasi jual beli pada masa dulunya. Jadi dulunya mereka memanfaatkan Sungai Kampar yang ada di hulu, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, kemudian hilirnya yakni di pesisir timur Sumatera atau Riau bagian timur ini, lalu berlayar lagi ke Selat Malaka. Awalnya para pedagang menggunakan jalur sungai satu saja, misalnya Sungai Kampar, kemudian sampai ke pesisir lewat ke Pelalawan, itu keluarnya di Pelalawan. Tapi ketika dihitung-hitung, maka akhirnya pedagang tersebut melintas jalan di Sungai Kampar, kemudian melintas ke Sungai Siak. Di Sungai Kampar itu tepiannya adalah namanya Taratak Bulu. Jadi dari Taratak Bulu ini melakukan perjalanan darat hingga ke tepian Sungai Siak yang ada di Pekanbaru. Persisnya lokasinya ini adalah awal-awalnya adalah Senaplan. Senaplan ini adalah di area sekitar Pasar Bawah. Kemudian ini digunakan pada kira-kira sebelum abad 17 atau 16, rute ini terus digunakan sehingga jadilah Senaplan atau Pekanbaru itu suatu daerah singgahan yang berkembang, karena di situ adalah pusat pertukaran barang-barang, baik itu barang yang masuk ke Sumatera maupun yang keluar dari Sumatera Tengah ini. Kemudian dari sinilah lama-kelamaan eskalasi penduduk banyak yang menetap di tepian Sungai Siak ini sekitar Senaplan itu, sehingga menjadi sebuah tempat yang dinamakan Pekanbaru. Pekanbaru bisa dikatakan ini adalah artinya pekan itu adalah dari bahasa Sumatera Barat atau Minangkabau, itu adalah pasar. Jadi ini dulu Senaplan menjadi pasar, kemudian berkembang sedemikian rupa. Dari pasar inilah jadi bisa kita lihat bahwa pengaruh Minangkabau ini sangat tinggi di Pekanbaru, karena untuk menamakan pekan ini, yaitu kalau di Sumatera Barat itu pakan itu adalah dimana hari tempat pasarnya yang ramai, hari pakan kata orang, berarti itu hari pasar. Dalam beberapa tempat di Sumatera Barat ada yang harinya hari Rabu, jadi pasar itu ramainya hari Rabu. Jadi ketika ada di Pekanbaru ini, maka ditemukanlah suatu pekan yang dimana banyak menjual barang-barang, baik itu yang masuk ke Sumatera Tengah ini maupun yang dari Sumatera Barat. Jadi di daerah ini menjadi suatu pasar, yaitu pekan. Pekan ini adalah pasar, berarti Pekanbaru berarti pasar yang baru. Itulah awal mulanya Pekanbaru ini mulai tumbuh kembang dan hingga akhirnya jadi sekarang. Kemudian itu terjadi sangat alami saja ya, karena jual beli dan harus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari baik yang dari luar maupun untuk menjual barang-barangnya yang dari dalam. Jadi dulu itu mungkin komoditasnya adalah makanan, sayur-sayuran, pertanian, ataupun
barang-barang dari Minangkabau itu seperti emas maupun timah ataupun hasil kerajinan dan pakaian. Kemudian inilah berkembang terus hingga akhirnya Belanda pun masuk ke Indonesia. Kemudian terkait bagaimana datangnya orang asing ke wilayah Sumatera Tengah ini ataupun Pekanbaru ini, berdasarkan literatur yang saya baca, terutama dalam buku Ribuan Tahun Sumatera oleh seorang geologis dari Amerika Serikat, Richard Hopper. Dalam tulisannya dikatakan bahwa pada abad 14 dan 15 ketika Selat Melaka ketika itu masih dipegang kendalinya penuh oleh Portugis juga sudah kapalnya lalu lalang di Sungai Siak maupun Sungai Kampar. Bahkan pernah juga ada cerita seorang Portugis yang bernama Pinto itu pernah juga dia kesasar ke Sungai Siak dan di Siak dia menjadi budak. Itu ada juga dalam buku Richard Hopper tersebut. Kemudian pengaruhnya setelah Portugis itu melemah dengan adanya pengaruh Belanda, maka ketika abad 16 dan 17 itu Belanda yang memulai memperlihatkan pengaruhnya. Begitu juga dengan se-Indonesia yang akhirnya Belanda menjajah Indonesia. Dan bagaimana dengan kedatangan Belanda ke Pekanbaru ini? Awalnya Belanda memang tidak begitu melirik daerah Sumatera Tengah bagian timur ini karena Belanda tujuannya memang mencari sumber daya alam. Apalagi teman tersebut disampaikan bahwa yang memiliki kekayaan sumber daya alam bawah bumi ini yaitu hasil tambang emas dan batu bara yang ini berada di wilayah Sumatera Barat. Lalu bagaimana dengan wilayah Sumatera Tengah ini? Di wilayah Sumatera Tengah ini ialah Belanda lebih fokus kepada upaya untuk mendapatkan pajak dan upeti dari lalu lintas kapal-kapal yang ada di Sungai Siak ini. Jadi ketika itu Belanda awalnya memang tujuannya mencari kekayaan alam yang ada di tanah-tanah di daratan Sumatera ini. Awalnya kedatangan Belanda pertama ini dalam suatu buku disebutkan bernama Thomas Dias. Thomas Dias ini awalnya dia mendatangi petapahan yang berada di sekitar agak di hulu di Sungai Siak. Jadi di sini dikabarkan memang ada timah. Jadi kedatangan Belanda untuk menjemput timah tersebut. Dan dalam jangka waktu kedatangannya itu, Thomas Dias ini pernah diundang oleh Raja Minangkabau ketika itu masih Kerajaan Pagaruyung untuk datang ke Nagari Pagaruyung. Dan dari Thomas Dias inilah awal mulanya dan bisa dikatakan orang Eropa pertama yang merintis jalan ke Sumatera Barat. Dia melalui hutan-hutan yang berada di sekitar Bukit Barisan yang membatasi antara Sumatera Barat dan Riau ini. Kemudian dia pergi ke Kerajaan Pagaruyung dan disampaikannya tawaran-tawaran raja tersebut untuk daerah-daerah yang berpotensi untuk bekerja sama. Karena masa dulunya itu Belanda ini datang sebagai VOC ya, sebagai perdagangan. Jadi dia mencari kemungkinan ataupun potensi yang ada. Tapi kedatangan tersebut tidak begitu menggiurkan bagi Belanda sehingga hal ini tidak diseriusi sekali oleh Belanda. Lalu pada saat kedatangan Thomas Dias ke Kerajaan Pagaruyung itu, Pagaruyung ini menganggap wilayah sekitar Riau ini diklaim sebagai wilayahnya. Memang lebih dekat ke Kerajaan Johor, tapi Kerajaan Pagaruyung menganggap itu disewakannya ke Kerajaan Johor. Namun
Johor tidak begitu mengambil wilayah tersebut karena tidak, dan juga tidak menerima pernyataan dari Kerajaan Pegaruyung bahwa itu dipinjamkan ke Kerajaan Johor. Namun Kerajaan Johor ini juga tidak punya upaya untuk menegaskan itu melalui peperangan karena juga banyak masalah di sekitar Selat Melaka tersebut, dan juga tidak mungkin membuang-buang waktu untuk memperebutkan sebagian di daerah Riau ini yang diklaim oleh Kerajaan Pegaruyung merupakan daerahnya yang disewakan ke Kerajaan Johor. Tapi Thomas Dias ketika itu belum tertarik, dan Belanda juga belum tertarik karena banyak yang diurusnya, mungkin yang di Jawa, di Sumatera Utara, ataupun yang di Sumatera Barat. Jadi hal ini mengendap begitu saja. Thomas Dias akhirnya pulang lagi ke Petapahan, dan di Petapahan itu juga tidak ditemukan timah yang dianggap ada di situ, ataupun tidak begitu menonjol hasilnya sehingga dianggap tidak terlalu menguntungkan, sehingga ditinggalkan begitu saja. Balik lagi ke Selat Melaka karena dia sudah menguasai Selat Melaka tersebut setelah direbutnya dari Portugis. Kemudian suatu sejarah yang tidak bisa tidak disebutkan lagi tentang Pekanbaru ini adalah awalnya memang pada abad ke-17 awal berdirinya Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak, yang awalnya kerajaan Raja Kecik yang merupakan anak dari Raja Johor. Kemudian ayahnya itu dikudeta, dia pun melarikan diri ke Pagaruyung. Lalu dari Pagaruyung setelah besar dia merencanakan lagi mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Johor. Kemudian dia berhasil, namun setelah beberapa saat dia dikudeta kembali dengan bantuan bajak laut Bugis. Akhirnya dia tersingkir lagi dan menyingkir ke Siak, kemudian mendirikan Kerajaan Siak. Di situ pada tahun 1721 atau sekitar abad 18. Dari sini juga dia juga mengambil manfaat dari Sungai Siak untuk menopang kerajaannya. Jadi kaitannya dengan Pekanbaru bahwa alur untuk menuju Selat Melaka itu Pekanbaru duluan, kemudian Siak, kemudian lanjut ke hilir yang akan kemudian dilanjutkan lagi ke Selat Melaka. Jadi pada Kerajaan Siak ini Belanda mulai datang itu adalah ketika raja pertamanya, Raja Kecik itu meninggal, dan kemudian anaknya Raja Muhammad dan Raja Alam itu berselisih untuk mengambil mahkota kekuasaan di Kerajaan Siak. Jadi akhirnya awalnya Raja Muhammad yang memang diberikan oleh Raja Kecik itu memimpin Siak. Lalu datang Raja Alam yang akan melakukan kudeta. Raja Muhammad meminta pertolongan kepada Belanda. Kemudian setelah Belanda masuk, Raja Muhammad melihat ini Belanda ini kayaknya udah terlalu jauh mengambil keuntungan atau menancapkan pengaruhnya di wilayah Siak tersebut, sehingga akhirnya jadilah perang antara Kerajaan Siak dengan Belanda. Itu tempatnya itu ada di Selat Guntung yang berada di Kabupaten Siak sekarang. Di tragedi perang tersebut, pertamanya di Selat Guntung itu Belanda kalah karena diserang habis-habisan oleh Raja Muhammad atau yang namanya Tengku Buang Asmara. Namun akhirnya Belanda bersepakat lagi dengan Raja Alam yang dilawannya dulu untuk menyingkirkan Raja Muhammad. Akhirnya Belanda juga menempatkan wakilnya di Kerajaan Siak. Kemudian Pekanbaru ini semakin berkembang ketika Kerajaan Siak ini yang kemudian salah satu sultannya itu
setelah adanya pengaruh Arab, salah satu sultannya itu memindahkan pusat kerajaannya ke Senapelan ini. Jadi Senapelan yang merupakan Pekanbaru ini. Dan ketika masuk pengaruh Arab tersebut yang dipimpin oleh salah satu rajanya, itu memang pengaruhnya dengan Belanda cukup besar sehingga berhasil meluaskan wilayah kerajaan Siak ataupun yang kemudian menjadi Kesultanan Siak itu sampai ke Deli Serdang dan juga sebagian besar wilayah Riau ini. Memang dalam perkembangannya pasar yang muncul begitu saja, ya, ini Pekanbaru yang secara alami orang banyak saling berdagang di sana. Ketika Sultan Siak juga pusatnya di sana, maka Sultan Siak membuat itu sebagai pasar di Senapelan tersebut, sehingga memang Kesultanan Siak juga yang sangat berjasa untuk membuat kota Pekanbaru ini selama beberapa tahun. Dan ada juga beberapa sultan itu pusat kerajaannya itu di Senapelan ini. Kemudian Senapelan ini terus berkembang kemudian terus berkembang dengan dinamika perdagangannya. Namun setelah itu menjelang abad ke-20, Kesultanan Siak kembali pusat kerajaannya pindah lagi ke Siak sekarang ini. Menyusut kemudian dengan adanya pengaruh Belanda, sehingga wilayah Siak ini menyusut hanya di Riau saja lagi. Jadi setelah itu Pekanbaru ini kontrol dari kolonial Belanda juga ada untuk di Pekanbaru ini. Pengaruhnya dengan kuat, namun tidak dengan menyingkirkan Kesultanan Siak. Jadi dinamikanya terus ada antara Belanda dan Kesultanan Siak terkait mengambil jasa dari perdagangan yang terjadi di sepanjang Sungai Siak. Kemudian Belanda mungkin sekitar awal abad 20 juga semakin tinggi pengaruhnya di Indonesia, begitu juga di wilayah Sumatera Tengah ini. Memang perhatiannya mereka ke Sumatera Barat dulu karena di sana ada tambang batu bara. Jadi tambang batu bara di Saulunto Milin ini mempunyai hasil yang cukup besar, sehingga fokus Belanda di sini dengan membangun suatu fasilitas yang cukup banyak di Sumatera Barat, yaitu jalan kereta api, kemudian juga jalan-jalan daratnya juga diperbanyak oleh Belanda. Tapi Pekanbaru ini tetap masih berkait dengan Sumatera Barat, sehingga Belanda juga tetap menempatkan perwakilannya di Pekanbaru untuk mengatur alur perdagangan dari Sumatera Barat. Bahkan Belanda juga telah merancang jalan kereta api ke Siak bahkan, dan juga ada yang ke Pekanbaru. Namun ini akhirnya tidak terlaksana karena Perang Dunia Kedua. Menjelang abad ke-20, Kesultanan Siak kembali memindahkan pusat kerajaannya ke wilayah Siak, yaitu di wilayah yang ada Istana Siak sekarang. Istana Siak sekarang itu pada periode Sultan Syarif Hashim, kemudian diturunkan kepada anaknya Sultan Syarif Qasim II. Hingga akhirnya Indonesia merdeka dan kerajaan Siak, akhirnya Kesultanan Siak menyatakan bergabung dengan Indonesia yang saat itu baru menjadi sebuah bangsa. Namun sebelum itu Belanda juga sudah membuat akses darat dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Jadi inilah awal-awalnya akses yang dibuat oleh Belanda menuju Pekanbaru, sehingga Pekanbaru sudah terhubung
dengan Sumatera bagian barat. Kemudian setelah Pekanbaru, baru kemudian menggunakan transportasi sungai ke wilayah perdagangan Selat Melaka. Jadi jalan yang dibuat oleh Belanda itu adalah dari Payakumbuh melewati Kampar, yang saat ini itu ada lubang Kalam namanya. Jadi suatu terowongan yang gelap beberapa ratus meter. Namun sekarang ini itu tidak dipakai lagi, dan sekarang juga menjadi tempat wisata karena sudah dibuat jalan baru. Itulah akses darat yang dibuat oleh Belanda menuju ke Pekanbaru. Jadi sebenarnya di Senapelan itulah titik nol kota Pekanbaru. Itu masih ada batangannya di pasar bawah yang dibuat oleh Belanda. Karena titik nol Pekanbaru, lalu Pekanbaru Padang ada jaraknya dibuat di sana. Kemudian bukan seperti yang saat sekarang ini dikatakan titik nol Pekanbaru di Tugu Zapin Jalan Sudirman. Tidak, itu hanya titik nol Pekanbaru sebenarnya adalah di Senapelan. Itu dibuat aja di waktu PON 2012 di Pekanbaru, dibuat saja titik nolnya di Jalan Sudirman di Tugu Zapin. Tapi yang masih utuh, masih ada terlihat batangannya itu ada di Senapelan. Jadi Belanda tidak hanya membuat jalan akses jalan darat dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, tapi Belanda saat itu juga sudah membuat bandara. Ya, ini bandara di Simpang 3. Bandara di Simpang 3 ini digunakan oleh Belanda untuk pesawat-pesawatnya, baik komersil maupun pesawat penumpang maupun pesawat untuk tempur. Dan di sini Belanda pada saat itu juga mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis yang menemukan minyak bumi ya. Walaupun saat itu bukan di Riau ini, tapi ketika mengerjakan bandara di Simpang 3, Belanda juga mengambil sampel dari tanah-tanah yang digalinya, apakah itu mengandung minyak. Pada saat itu minyak sudah ditemukan di Sumatera. Pertama itu di Telaga Said di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Selatan. Namun di Sumatera Tengah ini atau Riau ini yang ternyata saat ini adalah penghasil minyak terbesar di Indonesia, saat itu belum diketahui. Namun ketika saat Belanda mengerjakan bandara Simpang 3, Belanda juga mengambil sampelnya apakah ini ada minyak atau tidak. Dan kemudian setelah Jepang datang, Jepang juga sampai ke Pekanbaru ini, dan dia menawan orang Belanda kan. Jepang juga sampai di Siak. Dengan cara-cara Jepang saat itu adalah mereka akan menjaminkan kemerdekaan, dan mereka mengatakan sebagai pemimpin Asia dan sebagai sesama Asia, tentu Jepang akan membawa kebaikan bagi masyarakat Asia, khususnya di Indonesia ini. Jepang datang dengan sangat ramah tersebut. Jepang datang dengan sepertinya tidak terlalu keras kepada orang pribumi, namun memang keras kepada orang Belanda yang akhirnya ditawannya. Pada saat Jepang berkuasa itu, Pekanbaru ini juga menjadi perhatiannya, maka juga dilakukan beberapa kegiatan oleh Jepang, seperti membuat jalan Asia namanya, yang menjadi Jalan Sudirman sekarang. Itu di Jalan Sudirman menjelang ke bandara di Simpang 3 dibuat oleh Jepang. Itu di Jalan Sudirman itu awalnya dibuat sebagai landasan, sehingga landasan yang begitu panjang ke Simpang 3 ini gunanya agar memudahkan pesawat tempurnya jika siapa tahu akan perang dengan Amerika Serikat atau sekutu. Pada saat itu Jepang juga menginisiasi membuat jalur kereta api dari Sawalunto ke Pekanbaru. Itu menggunakan tenaga Belanda ya, dan orang-orang Indonesia pribumi lainnya yang kebanyakan orang Jawa.
Kemudian rencananya dibuat dari si Junjung ke Pekanbaru, udah selesai beberapa waktu, nggak sampai ke Pekanbaru, namun ini jadinya tidak selesai karena Jepang udah keburu kalah dan menyerah kepada sekutu. Namun saat ini museumnya atau sejarahnya tetap ada, bahwa pekerjaan yang disebut Romusa itu kerja paksa kepada pribumi maupun orang-orang asing untuk membuat jalur kereta api dari Sumbar ke Pekanbaru. Namun saat ini sudah tidak ada lagi jalurnya, mungkin tidak siap sampai ke Pekanbaru. Sekarang monumennya ada di Simpang 3 tersebut. Ya, akhirnya memang ada suatu penemuan minyak di wilayah Riau ini. Awalnya itu memang penemuan minyak di Lirik ya, menjadi sumber minyak pertama di Riau. Namun sebelum Jepang datang itu, ketika itu Belanda memberikan hak konsesi kepada perusahaan yang dulu-dulunya Caltech. Ada namanya nama-nama Belanda, NPPKM. Jadi perusahaan itu mulai kerja awalnya dengan mencari sampel-sampel minyak. Akhirnya ditemukan di Duri dan Sebanga, lalu Minas yang sekarang masuk daerah Kabupaten Siak, namun jaraknya hanya belasan kilometer dari Pekanbaru. Dari situ, awalnya dari Pekanbaru ini, para geologi perusahaan minyak asal Amerika ini, untuk mencari titik minyak ini, dia lewat Pekanbaru dulu, berhenti di Sungai Siak, lalu membuat jalan menerobos hutan menuju titik Minas sekarang ini. Jadi ketika itu Pekanbaru juga sudah digunakan. Namun ketika itu Minas akhirnya ditemukan dengan hanya membuat jalan. Ketika itu katanya dalam buku Richard Hopper itu, dari Palas di terabasnya hutan menuju Minas, titik Minas yang menjadi sumber minyak sekarang ini. Berarti dia mendarat di Pekanbaru, kemudian dari tepian Sungai Siak dia menerobos jalan menuju minyak Minas itu. Namun kegiatan mereka terpaksa terhenti ketika Jepang yang datang. Dan kemudian setelah Jepang datang, Jepang juga sampai ke Pekanbaru ini, dan dia menawan orang Belanda kan. Jepang juga sampai di Siak. Dengan cara-cara Jepang saat itu adalah mereka akan menjaminkan kemerdekaan, dan mereka mengatakan sebagai pemimpin Asia dan sebagai sesama Asia, tentu Jepang akan membawa kebaikan bagi masyarakat Asia, khususnya di Indonesia ini. Jepang datang dengan sangat ramah tersebut. Jepang datang dengan sepertinya tidak terlalu keras kepada orang pribumi, namun memang keras kepada orang Belanda yang akhirnya ditawannya. Pada saat Jepang berkuasa itu, Pekanbaru ini juga menjadi perhatiannya, maka juga dilakukan beberapa kegiatan oleh Jepang, seperti membuat jalan Asia namanya, yang menjadi Jalan Sudirman sekarang. Itu di Jalan Sudirman menjelang ke bandara di Simpang 3, dibuat oleh Jepang. Itu di Jalan Sudirman itu awalnya dibuat sebagai landasan, sehingga landasan yang begitu panjang ke Simpang 3 ini gunanya agar memudahkan pesawat tempurnya jika siapa tahu akan perang dengan Amerika Serikat atau sekutu. Pada saat itu Jepang juga menginisiasi membuat jalur kereta api dari Sawalunto ke Pekanbaru. Itu menggunakan tenaga Belanda ya, dan orang-orang Indonesia pribumi lainnya yang kebanyakan orang Jawa. Kemudian rencananya dibuat dari si Junjung ke Pekanbaru,
udah selesai beberapa waktu, udah sampai ke Pekanbaru, namun ini jadinya tidak selesai karena Jepang udah keburu kalah dan menyerah kepada sekutu. Namun saat ini museumnya atau sejarahnya tetap ada, bahwa pekerjaan yang disebut Romusa itu kerja paksa kepada pribumi maupun orang-orang asing untuk membuat jalur kereta api dari Sumbar ke Pekanbaru. Namun saat ini sudah tidak ada lagi jalurnya, mungkin tidak siap sampai ke Pekanbaru. Sekarang monumennya ada di Simpang 3 tersebut. Ya, akhirnya karena ada jalur kereta api di Pekanbaru tidak jadi terrealisasi, hingga Pekanbaru saat itu tetap masih mengandalkan jalan dari Sumbar Riau melalui akses darat yang dibuat oleh Belanda yang melalui Lubang Kalam di Kabupaten Kampar itu. Kemudian Pekanbaru setelah kemerdekaan ya masih tetap menjadi sebuah kota yang seperti pasar ya. Nah, jadi ketika itu jalur sungai masih sangat dimanfaatkan. Tepatnya pada tahun 1957 terjadi pergolakan, yakni pemberontakan yang dianggap oleh pemerintah pusat itu zaman Soekarno adalah pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Akhirnya pihak yang memprotes tersebut di Sumatera Barat akhirnya ditumpas oleh pemerintahan Soekarno. Kemudian setelah itu Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi dan Pekanbaru masuk dalam Provinsi Riau. Tapi saat itu ibu kotanya adalah di Tanjung Pinang, bukan di Pekanbaru. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian barulah pindah ke Pekanbaru. Saat itu kehidupan ataupun aktivitas di Pekanbaru mulai mendapatkan titik cerah ya, karena setelah perusahaan minyak masuk dan telah menemukan minyak di Minas, Duri dan sebagainya, Minas itu menjadi nadi kehidupan Indonesia dengan Pekanbaru sebagai kantornya, ini di Rumbai. Pada saat itu sekitar tahun 50, akhir 50-an dan awal 60-an memang situasi politiknya memang dinamis, hingga akhirnya pada 65 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Kemudian Soekarno beralih pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Namun saat itu kegiatan Kaltek tetap berjalan dan pengaruhnya bagi Pekanbaru mungkin tidak terlalu besar ya, karena setelah 58 itu pemberontakan PRRI, orang Minangkabau ini juga banyak yang eksodus ke Pekanbaru dan memperoleh pekerjaan dan juga melakukan wirausaha seperti jualan ataupun pekerjaan kasar lainnya. Dan ini terus berlanjut selama pergantian pemerintahan. Minyak yang ada di Minas terus berkembang dan menghasilkan begitu banyak sehingga menjadi penopang ekonomi Indonesia, bahkan sudah mencapai 1 juta barel per hari pada dekade 60-an 70-an. Pada saat itu Pak Soeharto itu melakukan kunjungan pertamanya setelah menjadi presiden adalah ke Pekanbaru. Nah, itulah waktu acara apa itu saya jadi begitu magnetnya begitu kuat di Pekanbaru ini, sehingga daerah pertama yang dikunjungi Soeharto adalah Pekanbaru. Lalu berlanjut memang Riau dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan Pekanbaru ini menjadi pusatnya, walaupun minyaknya berada di Minas. Minas ketika itu masih masuk Kabupaten Bengkalis. Ketika itu di Riau provinsinya ada berapa ya,
masuk satu kabupaten Kepulauan Riau, masuk satu kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, dan satu kota Madya Pekanbaru. Ya, itu aja dulu waktu itu. Jadi Pekanbaru ini jadi pusat di Provinsi Riau yang menjadi ibu kota Riau waktu itu. Selain juga kota yang menjadi nadi ekonomi. Karena setelah itu memang setelah pertamanya Riau ini ibu kotanya Tanjung Pinang, akhirnya memang beberapa tahun kemudian berpindah ke Pekanbaru. Kondisi di Pekanbaru saat itu memang seperti menjadi mengundang orang-orang untuk datang. Nah, bahkan di Pekanbaru ini ketika ada perusahaan minyak di mana kantornya itu di Rumbai, dan di Rumbai ini juga dibuat perumahan-perumahan bagi para pekerjanya yang sebagian besar adalah orang-orang dari luar negeri. Di sini juga terlihat bahwa Pekanbaru menjadi seperti Amerika yang kedua, karena di Rumbai itu tata caranya atau prosedurnya ataupun suasananya itu sudah seperti di Amerika Serikat. Makanya dulu banyak orang bule-bule itu itu juga ada golf, ada berbagai hal yang sepertinya berbeda jauh dengan keadaan orang Indonesia. Dari situlah tentu pihak-pihak ekspatriat maupun pekerja ini menyebarkan stimulus ekonomi, karena dengan adanya pendapatan mereka tentu mereka melakukan belanja, dan di sini berputarlah roda perekonomian dengan pasar di Pekanbaru ini, pasar Senapelan atau pasar bawah, kemudian ada juga pasar pusat, ada juga pasar Kodim. Kemudian ini semakin berkembang, bahkan memang apalagi adanya orang-orang ekspatriat ini yang juga punya tentu juga punya kebutuhan untuk berbelanja atau apa. Selanjutnya memang pada periode kepemimpinan Presiden Soeharto, memang saat itu belum ada otonomi daerah ya. Jadi saat itu masih sentralisasi. Jadi baik kepala daerahnya atau bupati atau gubernurnya memang ditunjuk oleh Bapak Soeharto. Jadi secara pembangunan pun memang ditentukan oleh pemerintah pusat, karena secara pemerintahan di sini kantornya hanya perwakilan saja, dia tidak memegang uang gitu ya. Makanya tidak begitu leluasa untuk membuat pembangunan di Pekanbaru. Tapi secara alamiah Pekanbaru ini terus berkembang, dan tidak hanya dengan euforia minyak saja Pekanbaru ini berkembang. Selain itu di Provinsi Riau khususnya saat itu juga sedang lagi naik daunnya industri kehutanan ini. Jadi industri balak kata orang dulu kan. Jadi kayu-kayu hutan ini masih banyak. Jadi untuk jualan-jualan kayu ini kan dulu masih boleh. Jadi Riau ini juga menjadi sumber uang juga dari hutan-hutannya itu, untuk kayu-kayunya itu dijual ilegal maupun secara legal. Kemudian daripada itu, setelah sepertinya aktivitas penebangan ini sangat masif dan memang sepertinya merusak lingkungan kan. Nah, jadi setelah itu muncul juga perusahaan-perusahaan tanaman industri istilahnya. Di perusahaan-perusahaan yang bidang kayu gitu kan. Perusahaan besar seperti RAPP, dua diantaranya itu yaitu RAPP dan Indah Kiat. RAPP berpusat di Kerinci, Kabupaten Pelawan sekarang, Indah Kiat di Perawang, Kabupaten Siak. Beberapa perusahaan mendapatkan konsesi untuk mengelola hutan, tapi memang awalnya tentu dia hutan alam,
Kemudian apakah itu diambil perusahaan atau memang itu penebangan liar, kita butuh kajian sejarah lebih mendalam lagi. Namun jika mendapat konsesi itu, kemudian setelah hutan itu habis, nanti ditanam kembali menjadi akasia oleh perusahaan-perusahaan awalnya dua ini, yaitu Indah Kiat dan RAPP. Kemudian yang lainnya banyak juga perusahaan lain. Kemudian itulah memang salah satu industri di Riau yang cukup besar, menjadi pabrik kertas yang saat ini juga masih terbesar bahkan se-Asia maupun di dunia, dari dua pusat tadi, yaitu Perawang dan Kerinci. Ini memang tentunya juga memberikan dampak juga kepada Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi dan juga pusat dari segala-galanya ini di Provinsi Riau. Memang ini berada di luar Pekanbaru, tapi tentunya ini sangat memberikan efek kepada Pekanbaru, karena ini adalah sumber-sumber pendapatan besar, di mana Pekanbaru menjadi pusat dari distribusi perdagangan tersebut. Belum lagi ada juga dari program Soeharto itu transmigrasi, di menempatkan beberapa transmigran. Kemudian sebagai ibu kota tentu Pekanbaru juga satu yang disinggahi, sehingga memberikan efek ekonomi lainnya kepada Kota Pekanbaru. Kemudian setelah penebangan hutan dan pembalakan hutan-hutan tersebut dianggap tidak ramah lingkungan lagi, maka perusahaan-perusahaan besar tersebut menegakkan keberadaannya dengan melegitimasi menjadi perusahaan kehutanan istilahnya. Jadi mereka tidak eksploitasi hasil hutan, tapi mereka menanam kayu, ya ini kayu akasia, di lokasi yang diberikan izin oleh pemerintah pusat. Ya, lokasi ini beratus-ratus ribu hektar saat itu. Jadi saat itu di Pekanbaru sekitar tahun 80-an dan awal 90-an memang industri kayu ini masih marak terjadi, walaupun yang dibabat itu adalah yang di luar Pekanbaru. Tapi Pekanbaru sebagai kota singgah tentu mendapatkan juga istilahnya kecipratan juga hasil-hasil dari pendapatan kayu-kayu tersebut. Namun memang pada dekade 80-an awal 90-an ini memang kota Pekanbaru ini masih belum begitu berkembang dibanding yang lain seperti Kota Padang maupun apalagi Sumatera Utara. Jadi ketika itu masih di bawah Kota Padang lah istilahnya, karena memang ketika itu masih sentralisasi, jadi kebijakan pembangunan di Pekanbaru maupun Riau ini masih tidak begitu masif digelontorkan oleh pemerintah pusat, walaupun hasil-hasilnya sudah banyak seperti minyak itu kan hasilnya ke negara. Jadi memang yang singgah ekonominya atau cipratan uangnya itu memang bisa dibilang masih sedikit ke Pekanbaru ini. Makanya Pekanbaru tidak terlalu begitu menjadi kota besar, karena memang semua pendapatan yang ada di sini di Riau ini belum semuanya dikembalikan lagi ke sini seperti kehutanan tadi. Ya, karena memang porsi uang yang dikembalikan ke Riau ini belum begitu besar karena masih sentralisasi, maka perkembangan Pekanbaru saya katakan masih di bawah Kota Padang itu sendiri yang merupakan tetangganya yang bisa dibilang hasil alamnya tidak sebanyak Riau kan. Bahkan selanjutnya Kota Pekanbaru ini seperti ditinggal oleh adiknya yang baru, ya ini Kota Batam. Kota Batam dibuat sebagai kota industri, banyak pabrik-pabrik di sana, manufaktur di sana, sehingga membuat kota itu menjadi berkembang sangat begitu cepat, dan itu menjadi magnet juga bagi orang-orang. Banyak orang yang akhirnya eksodus ke sana untuk mencari
mencari kesejahteraan. Sementara di Pekanbaru ini perkembangannya masih tidak begitu pesat. Jadi pasar-pasarnya itu memang masih sekitaran pasar bawah, pasar Kodim, dan pasar pusat. Seperti itulah dia tempat-tempat nadi kehidupannya. Namun setelah itu pada 90-an di Provinsi Riau ini juga muncul juga suatu sumber kehidupan yang baru, yaitu kelapa sawit. Walaupun di Pekanbaru ini tidak jarang ada kelapa sawit, tapi di Riau di sekitarannya ini juga tumbuh pundi-pundi keuangan baru, yaitu tanaman sawit. Dan ini mungkin juga berpengaruh sedikit memberi dampak bagi kota Pekanbaru, karena hasil-hasilnya juga tentunya sebagai pusat dari ibu kota provinsi Pekanbaru menjadi pusat kebutuhan ataupun menjadi gerbang bagi bertemunya barang atau orang kan. Setelah Soeharto turun dan masuki zaman reformasi, maka seolah-olah Pekanbaru ini kembali menemukan gairahnya gitu kan. Jadi memang kota bertuah bagi semua orang, sepertinya begitu. Karena setelah zaman Soeharto berlaku otonomi daerah, jadi pendapatan daerah ini menjadi lebih banyak yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pembangunan dilakukan di berbagai lini, jalan misalnya kan, jalan di Pekanbaru sudah diperbanyak, pusat-pusat perekonomian juga sudah semakin berkembang karena investasi masuk sudah tidak dipersulit lagi. Semuanya bisa masuk di Pekanbaru ini, baik itu perhotelan ataupun retail, mal-mal, akhirnya bisa masuk ke Pekanbaru ini, sehingga sudah menjamur dan saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kota yang metropolitan. Dan begitu, si minyak walaupun sekarang cenderung menurun, tapi Pekanbaru atau Provinsi Riau sudah mendapatkan porsi yang lebih banyak, sehingga bisa menjadi modal untuk menstimulus kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat kota Pekanbaru. Begitu juga dengan pendapatan yang porsi pendapatan yang banyak dikirimkan oleh pemerintah pusat, tentu mendorong orang-orang di sini untuk belanja. Dan dengan belanja itu maka timbullah kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan ekonomi yang semakin membuat suatu perputaran uang yang ada di Pekanbaru ini. Dengan demikian, Pekanbaru saat ini sudah bisa melampaui Kota Padang di Sumatera Barat. Perkembangannya sudah sangat drastis. Peningkatan di Pekanbaru ini, jalan-jalan sudah banyak, kemudian gedung-gedung tinggi juga sudah banyak. Belum lagi cabang-cabang perusahaan besar itu, baik itu minyak ataupun perusahaan kayu yang tetap masih ada, dan juga perusahaan sawit yang sekarang ini juga masih menjadi primadona bagi Provinsi Riau. Bahkan sawit di Provinsi Riau ini jumlahnya sudah mencapai 3 sampai 4 juta hektar dengan luas Riau yang 9 juta hektar. Belum lagi ditambah dengan dulunya sudah ada konsesi-konsesi perusahaan kayu, maka di Riau ini yang tinggal sekitar 3 sampai 4 juta hektar saja lahan lagi yang selain dari konsesi dan pemukiman. Dengan begitu, Kota Pekanbaru menjadi pusat segalanya, menjadi pusat hiburan. Di sini tempat hiburan banyak di Pekanbaru. Kemudian bisnis-bisnis itu pusatnya di Pekanbaru, perhotelan semuanya juga terpusat di sini, sehingga Pekanbaru menjadi kota yang metropolitan seperti sekarang ini. Apalagi di Pekanbaru ini memang semua orang atau jenis usaha apa saja bisa masuk ke sini. Jadi apapun yang mau buka cabang ke Pekanbaru ini pasti ada semuanya saat sekarang ini.
Tapi mungkin belum semuanya seperti Jakarta karena memang menimbang juga bisnis-bisnis tertentu. Tapi secara umum semuanya, segala aspek atau segala produk seperti Indomaret, Alfamart itu sudah menjamur di Pekanbaru. Belum lagi gerai-gerai terkenal semuanya, mungkin cuma Dunkin Donuts yang nggak ada di Pekanbaru. Nah itu adanya di Jakarta. Tapi selain itu Van Holano, yang lain-lainnya semuanya sudah ada di Pekanbaru. Kan hotel-hotel mewah juga semuanya ada di Pekanbaru. Novotel seperti Novotel ini. Oke, begitulah saya sampaikan kembangan Pekanbaru dari masa ke masa, yang dulunya hanyalah persinggahan untuk melanjutkan perjalanan dengan kapal di Sungai Siak. Sekarang berkembang jadi suatu pusat ekonomi yang akhirnya menjadi ibu kota di Provinsi Riau.